Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Septiani dari Prodi Ekonomi Syariah. Di video berita kali ini saya akan menjelaskan berita tentang fenomena dedolarisasi, di mana fenomena ini sedang marak-maraknya diperbincangkan di kalangan ekonomi. Baik, yang pertama yaitu apa itu dedolarisasi? Fenomena dedolarisasi. Dedolarisasi merupakan upaya penggantian dolar yang biasa digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal ini dilakukan untuk melepaskan ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itu, dedolarisasi dilakukan sebuah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Ketidakpastian global di tengah tingginya inflasi membuat banyak negara saat ini berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, atau biasa disebut dengan istilah dedolarisasi. Bukan hanya BRICS, 10 negara anggota ASEAN baru-baru ini menyepakati untuk mengurangi transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Dengan transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT), dalam aspek ini pertemuan Bank Sentral ASEAN sepakat akan membahas di dalam Working Committee atau tim gugus tugas. Gugus tugas LCT se-ASEAN itu dibentuk untuk bisa mendiskusikan kerjasama transaksi untuk ASEAN, menciptakan guideline atau kerangka kerja mata uang sebagai upaya sebuah sentimen. Fenomena dedolarisasi terjadi akibat Amerika Serikat mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan dolar Amerika Serikat relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Negara Paman Syam telah dilanda krisis perbankan dan dihadapkan dengan adanya potensi gagal bayar yang kemudian terjadi pada tanggal 1 Juni 2023 mendatang. Dilansir dari situs CNBC Indonesia 2023. Fenomena dedolarisasi terindikasi dari penurunan porsi penempatan pada mata uang dolar Amerika Serikat dalam portofolio cadangan devisa Bank Sentral Global secara agregat. Porsi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa global menurun dari 73% pada tahun 2001 menjadi 55% pada tahun 2021. Menurun lagi menjadi 47% sepanjang tahun 2022. Dilansir dari situs kompas.com 2023, penurunan porsi dolar Amerika Serikat dalam komposisi cadangan devisa sepanjang tahun 2022 merupakan efek dari tindakan sejumlah negara yang memilih mata uang lain untuk transaksi perdagangan. Dilansir dari koran Tempo 2023. Indonesia termasuk salah satu negara mengurangi ketergantungan dolar sejak tahun 2018. Dilansir dari CNBC Indonesia 2023, tujuan jangka panjang Indonesia melakukan dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar dan memperkuat penggunaan rupiah di pasar domestik dan pasar bilateral perdagangan internasional. Stabilitas nilai tukar rupiah akan mendorong peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan yang ada. Perdagangan internasional yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dalam jangka menengah panjang. Dilansir dari situs tribun.com 2023, dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan upaya untuk memitigasi risiko terjadinya fluktuasi rupiah melalui kerangka kerjasama antara Bank Indonesia dan otoritas negara mitra untuk memelihara pertumbuhan ekonomi. Fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Salah satu masalahnya adalah karena dalam beberapa tahun terakhir Amerika mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan mata uang Amerika Serikat berkode US dollar tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global.
Itu sebabnya beberapa negara dunia memilih melakukan dedolarisasi dan berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Bahkan negara aliansi digadang-gadang akan membuat alat pembayaran baru sebagai cara melepaskan dolar Amerika Serikat serta euro. Saat ini ada 5 negara tersebut telah menggunakan mata uang masing-masing untuk transaksi antar negara. Bukan hanya aliansi BRICS, 10 negara anggota ASEAN baru ini juga sepakat mengurangi transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat dan menggantikannya dengan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Keuntungan dedolarisasi untuk Indonesia, upaya meninggalkan dependensi terhadap mata uang Amerika Serikat memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Mengutip dari situs tempo.co, Kepala Ekonom Bank Bapak Permata Joshua Pardede menjelaskan bahwa dedolarisasi yang dilakukan Indonesia memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya yang pertama, stabilitas rupiah. Upaya dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Bapak Joshua Pardede mengungkapkan fenomena dedolarisasi dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. Ia juga mengatakan dedolarisasi atau mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil. Kemudian dengan terjadinya stabilitas rupiah, hal itu akan mendorong peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan internasional. Maka pada akhirnya hal itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dalam jangka menengah panjang. Yang kedua yaitu hubungan dagang lebih erat. Dedolarisasi dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara mitra, khususnya tingkat ASEAN, menjadi lebih erat sebab ketika ekonomi domestik Amerika Serikat sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor juga lebih untung dengan adanya kerjasama LCT sebagai upaya dedolarisasi. Pada eksportir dan importir akan diuntungkan, pasalnya mereka tak perlu menukar mata uang lokal atau mengonversinya menjadi dolar Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu hematnya biaya perdagangan. Peneliti dari Institute for Demographic and Property Studies (IDEAS), Bapak Askar Muhammad mengatakan dedolarisasi akan membawa keuntungan banyak bagi Indonesia, seperti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal, serta menyediakan buffer atau penyangga terhadap fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar. Tak hanya itu, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga akan menghasilkan perdagangan yang hemat biaya, sehingga bakal mendorong lebih banyak perdagangan serta meminimalkan resiko ketidaksesuaian nilai tukar. Kedepan, upaya dedolarisasi dapat mengurangi manipulasi keuangan oleh bank-bank besar, broker, dan lembaga keuangan sehingga menyediakan check and balance yang diperlukan. Selain itu, dedolarisasi juga menyelaraskan sistem transaksi keuangan global dan meningkatkan persaingan sehat dalam perdagangan antar negara-negara. Kerugian dari dedolarisasi untuk Indonesia, meski dianggap membawa keuntungan cukup besar bagi Indonesia, dedolarisasi juga memiliki kelemahan. Pengamat ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CLES), Bapak Bima Yudhistira menilai kelemahan dalam upaya dedolarisasi ini adalah
mata uang lokal akan sulit digunakan untuk melakukan pembayaran kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Hal itu lantaran 90% dari kegiatan ekspor dan impor menggunakan bendera asing. Sementara itu, kapal-kapal bendera asing tersebut ingin membayar uang dengan Amerika Serikat. Dibandingkan dengan mata uang lokal seperti rupiah, Daftar mata uang pengganti sebanyak 10 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia baru-baru ini juga mulai melepaskan diri atau meninggalkan ketergantungan pada mata uang US dollar tersebut. Jika dolar Amerika Serikat mulai ditinggalkan, ada beberapa mata uang yang akan digadang-gadang berpotensi menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global. Adapun daftar mata uang pengganti dolar Amerika Serikat menuju dedolarisasi. Yang pertama yaitu mata uang yuan, kedua euro, ketiga mata uang bridge, ketiga rupiah India, kelima mata uang lokal ASEAN. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang atau ada salah kata dalam penyampaian materi saya ucapkan minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.